Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmu Fidayah Kasafitri dengan NIREM 0301.19.0085 dari semester 6 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan memaparkan mengenai penerapan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point di CV Natura Utama dengan produk Yoguri Yogurt. Baik, sebelumnya HACCP merupakan suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard atau bahaya itu dapat timbul pada berbagai titik atau tahap bahaya tersebut. Kunci utama untuk HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengendalikan pengujian produk terakhir. HACCP akan memastikan bahwa makanan yang akan dikonsumsi mulai dari persiapan bahan, proses, sampai packing terakhir dinyatakan aman. Penerapan HACCP di industri makanan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan terhadap keamanan pangan. Nah, di sini terdapat bahan baku untuk pembuatan yogurt di CV Natura Utama, yaitu menggunakan susu sapi murni, kemudian gula, perasa buah, dan kultur aktif, yaitu menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian terdapat diagram alur pembuatan yogurt. Yang pertama yaitu bahan baku susu sapi murni, dilakukan pasteurisasi atau pemanasan pada suhu 85 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian, hasil pasteurisasi ini ditempatkan di dalam wadah. Susu dalam wadah dimasukkan ke dalam inkubator, styrofoam berisi air sampai suhu mencapai 45 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan starter bakteri 2%, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, kemudian diaduk hingga rata. Setelah itu diinkubasi selama 3 jam, lalu dinginkan sampai suhunya mencapai 4 derajat Celcius. Di sini terdapat tabel titik kendali kritis. Untuk tahapan proses pasteurisasi, terdapat bahaya potensial nyata dari biologis, yaitu adanya mikroorganisme patogen seperti Salmonella dan E. coli. Penyebab atau sumber bahaya ini berasal dari suhu dan waktu pemanasan yang tidak cukup. Kemudian untuk tindakan pengendalian, yaitu pengawasan kecukupan waktu dan suhu, kalibrasi alat, pengukur suhu, pengawasan kinerja dan alat pemanas, kemudian perawatan alat dengan baik sesuai dengan SSOP. Kemudian untuk tahapan pasteurisasi ini tergolong CCP. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan proses pendinginan hingga suhu 40 derajat Celcius. Di tahapan pendinginan setelah pasteurisasi ini terdapat bahaya potensial nyata yaitu biologis, berasal dari bakteri pembentuk spora seperti kapang dan khamir, mikroorganisme thermodurik. Kemudian penyebabnya berasal dari spora bakteri yang bergerminasi. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu dengan mempercepat proses pendinginan. Untuk tahapan proses pendinginan ini tergolong non-CCP. Selanjutnya yaitu tahapan pemberian starter bakteri yaitu L. bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Di sini terdapat bahaya nyata biologis yaitu mikroorganisme kapang dan khamir, Streptococcus dan E. coli. Penyebabnya yaitu kontaminasi alat pekerja dan lingkungan. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu menerapkan SSOP dengan benar. Untuk tahapan pemberian starter ini tergolong CCP. Kemudian tahapan inkubasi bakteri pada suhu 40 derajat Celcius selama 6 jam. Di tahapan ini terdapat bahaya nyata biologis yaitu mikroorganisme kapang dan khamir, Bacillus sp, Salmonella sp, dan coliform. Hal ini disebabkan oleh suhu dan waktu yang kurang tepat. Kemudian tindakan pengendaliannya yaitu dengan mengontrol suhu dan waktu. Untuk tahapan ini tergolong non-CCP. Selanjutnya yaitu penambahan gula dan rasa. Untuk tahapan ini terdapat bahaya nyata yaitu biologi, mikroorganisme kapang dan khamir,
Ini disebabkan dari kontaminasi dari alat dan pekerja. Kemudian untuk tindakan pengendaliannya yaitu dengan menerapkan SSOP dengan benar. Untuk tahapan penambahan rasa ini tergolong dalam non-CCP. Tahapan selanjutnya yaitu pengemasan. Untuk pengemasan, adanya kontaminasi biologi, yaitu mikroorganisme, kapang, dan kamir, serta Bacillus sp. Kemudian, kontaminasi ini berasal dari kemasan yang kurang steril, alat pekerja, dan lingkungan. Untuk tindakan pengendaliannya, yaitu menerapkan SSOP dengan benar. Hal ini tergolong CCP. Kemudian, tahapan yang terakhir yaitu penyimpanan refrigerator suhu 4 derajat Celcius. Pada penyimpanan refrigerator ini terdapat bahaya nyata biologi yaitu mikroorganisme, kapang, dan kamir, serta Bacillus sp. Untuk ini terdapat berasal dari fluktuasi suhu dari refrigerator itu sendiri. Kemudian tindakan pengendaliannya yaitu dengan cara pengawasan suhu refrigerator serta kestabilan aliran dari listrik. Untuk tahapan penyimpanan ini tergolong CCP. Selanjutnya terdapat diagram alir proses TKK. Untuk tahap awal proses, kemudian pemilihan bahan baku, setelah itu pasteurisasi, dilanjutkan dengan pendinginan, lalu pemberian starter atau kultur aktif, kemudian inkubasi, lalu penambahan rasa, dan yang terakhir adalah pendinginan. Selanjutnya yaitu ada kendala dalam penerapan HACCP. Dalam menerapkan HACCP ini terdapat kendala seperti hambatan dalam biaya implementasi dan operasi sistem HACCP. Kemudian, adanya sejumlah kontroversi yang timbul dari konsepsi yang salah tentang sistem HACCP. Namun, di balik kendala tersebut ada keuntungan dalam menerapkan HACCP, yaitu pendekatan keamanan pangan secara sistematik. Keamanan pangan yang bukan berdasarkan kepada hasil pengujian saja, melainkan seluruh aspek produksi dan produk. Selanjutnya yaitu mengenai kerugian HACCP. HACCP ini tidak cocok diaplikasikan pada proses yang tidak memiliki informasi yang lengkap. Selain itu, HACCP seringkali menghasilkan terlalu banyak kendali dan kehilangan fokus atas bahaya yang relevan, yaitu bahaya yang mengakibatkan resiko kesehatan yang tidak dapat diterima oleh konsumen. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab dalam mengontrol HACCP? Orang yang bertanggung jawab dalam mengontrol proses HACCP adalah semua tim yang membentuk HACCP. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai penerapan HACCP di CV Natura Utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.